Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Maulana Malik, founder Binary Percetakan. Hari ini saya sedang mengerjakan tugas pendampingan trainer dari Coach Surya, tugas kosong yang pendampingannya dimulai dari bulan Februari sampai Maret 2022. Bismillah. Sebelumnya tugas ini akan kita upload nanti di channel YouTube saya. Saya ingin mengenalkan guru kita, Pak Surya. Beliau adalah owner dari Kanirana Coaching yang berfokus sama pelatihan leadership dan Ganesha Public Speaking yang berfokus terhadap public speaking dan pelatih trainer profesional. Alhamdulillah, saya diperkenalkan dengan beliau pada saat saya mengikuti pelatihan di GBC dan GLC, yang mana beliau adalah salah satu coach penguji untuk bidang proyek saya di GLC. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Maulana Malik. Saya kelahiran Kota Palangkaraya pada tahun 1985 di bulan September tanggal 26. Pendidikan saya SMA, SMK Akuntansi, dan kuliah di pertanian, mengambil agroteknologi atau jurusan waktu itu adalah agronomi. Pengalaman kerja saya korporasi perkebunan Sinarmas Group selama 2 tahun. Itulah yang mendasari saya jadi melompat dari akuntansi menuju ke pertanian. Terus pengalaman berikutnya yaitu di perbankan syariah, Bank Syariah Mandiri. Sebelum lulus kuliah, saya sempat 2 tahun bekerja di perbankan syariah dan mengulang kembali ilmu akuntansi yang saya dapatkan selama saya masih SMK dulu. Pengalaman organisasi, sempat dipercaya untuk menjadi ketua BEM Fakultas Pertanian. Terus pengalaman organisasi di luar kampus yang sekarang saya tekunin yaitu sebagai ketua Korwil KPMI Palangkaraya. Adapun pelatihan yang pernah saya ikutin yang berhubungan dengan entrepreneur adalah KPMI Entrepreneur School pada tahun 2017. Bertepatan pada saat itu adalah kebangkrutan saya di 2017 dan saya mengambil pelatihan ke Jakarta selama 3 bulan untuk bangkit. Terus di tahun 2020 alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk mengikuti GBC dan GLC sehingga saya bisa ketemu dengan coach-coach hebat dan salah satunya adalah coach kita, Coach Surya, yang mana saya belajar dengan beliau tentang disiplin, komitmen, dan ketegasan. Terus pelatihan lainnya yang secara online yaitu Universitas Ciputra Online yang saya ikutin selama 3 tahun dari tahun 2013 sampai 2016. Nah, dan sebelumnya saya juga pernah ngikutin pelatihan dari Disperindak yaitu selama 1 bulan full pembinaan pembangunan mindset entrepreneurship. Dilanjutkan dengan pendampingan selama 6 bulan, sebulan sekali, secara berkala. Itulah awal dari terbangunnya mindset korporasi dan mindset entrepreneurship di dalam saya berwirausaha. Nah, sebagaimana tugas pertama yaitu menentukan pasar training. Pasar training saya setelah mendapatkan pencerahan dari Coach Surya, saya semakin yakin bahwa
saya memang tertarik dan ingin berfokus terhadap pemberdayaan UMKM. Adapun target pasarnya yaitu UMKM yang ingin bertransformasi ke UKM menuju omset 2,5 miliar per tahun. Karena kalau UMKM kan di bawah atau antara 300 sampai 2,5 miliar per tahun. Kalau di bawah 300 ultra mikro gitu, lebih kecil lagi. Terus komunitas UMKM binaan dinas atau swasta yang diharapkan naik kelas. Saya ingin menyasar agar lebih banyak lagi tercipta ekosistem UMKM yang bertumbuh dengan menanamkan mindset entrepreneurship dan corporate mindset. Dan juga kampus di Palangkaraya yang ingin menumbuhkan jiwa entrepreneurship mahasiswanya. Saya masih membatasi untuk di daerah saya karena saya bertahap untuk bertumbuh. Ketika kita bisa membuktikan pertumbuhan kita step by step, maka kita harus memulainya dari level yang kita kuasain dulu. Adapun bidang training yang diberikan yaitu membangun mindset korporasi di owner dan leader UMKM, karena pertumbuhan itu butuh dengan menanamkan mindset. Karena saya memulai dari UMKM dan memulai dari modal yang sangat sedikit waktu itu, pengaruh mindset sangat saya rasakan terhadap kekuatan kita untuk bertahan dan terus belajar. Terus yang kedua yaitu penguatan pilar-pilar bisnis menuju UKM yang kuat dan teratur. Pilar-pilar bisnis ini yang saya dapatkan juga di GBC dan juga saya dapatkan dari pendampingan konsultan. Saya pernah mendapatkan pendampingan selama 1 tahun, memang kami berbayar waktu itu, karena kami memang terbentuk sudah mindset ingin bertumbuh dan belajar. Dan itu mau saya bagikan kepada teman-teman secara profesional. Membangun entrepreneurship untuk UMKM ke UKM. Bagaimana merubah pola UMKM yang sekedar untuk berdagang atau trading menuju ke arah entrepreneurship, pengelolaan SDM dan pilar-pilar lainnya yang dibutuhkan untuk menjadi kuat setelah UKM menjadi korporasi. Mungkin saya menjadi bidang training untuk level pemula ya, sehingga nanti ketika UMKM itu bertumbuh dan dia memiliki dana, dia bisa lanjut untuk ikut pelatihan ke tingkat yang selanjutnya. Karena yang saya alami sendiri, saya mendapatkan pelatihan dari dinas, terus saya lanjut dengan pelatihan yang terjangkau, baru lanjut sampai pelatihan berbayar yang cukup lumayan besar untuk kelas UMKM. Nah, adapun fokus materi kami adalah apa yang kami kuasain, yang telah kami praktekkan dan terbukti berhasil, yaitu ada 5 pilar yang akan kami fokuskan, yaitu pilar omset. Bagaimana UMKM itu membangun omset yang proporsional. Selama ini UMKM berjalan tidak teratur, jadi bagaimana supaya teratur omsetnya, targetnya jelas, yang profesional. Terus yang kedua, mengkontrol cost yang efisien. Banyak sekali kita lihat perang harga, terus iklan jor-joran, dan beberapa cost yang dikeluarkan oleh UMKM sekedar untuk mengejar target omset. Nah, itu pilar yang kedua pengen kami benahin, karena kami ada basic dari akuntansi juga, bagaimana akuntansi sederhana untuk UMKM dan mereka bisa mengontrol cost agar lebih efisien dengan rasio-rasio pengeluaran yang jelas dan sederhana untuk UMKM. Adapun ketika mereka sudah bisa membangun omset yang proporsional dan bisa mengontrol cost, untuk lebih besar lagi untuk menuju UKM perlu diciptakan organisasi bisnis. Jadi bukan sekedar banyaknya orang, tapi tercipta budaya, tercipta struktur kerja, dan
lingkungan kerja yang kondusif untuk mereka terus bertumbuh, belajar, dan eh, berkarir di UMKM tersebut. Karir maksudnya karir-karir karyawannya ya. Eh, Bagaimana langkah-langkah fondasi supaya organisasi bisnis ini akan menuju UKM dan korporasi ke depannya. Adapun pilar yang keempat itu adalah menjaga dan menambah konsumen. Karena ini lebih ke arah kepuasan pelanggan ya. Kepuasan pelanggan, jadi waktu saya pernah kerja di perbankan itu ada namanya nasabah prioritas. Jadi ada beberapa kita menjaga konsumen-konsumen itu agar terasa spesial dan dia loyal sehingga tidak hilang, dan ketika kita menambah konsumen lagi itu akan meningkatkan omset dari yang proporsional menjadi pertumbuhan. Terus kepuasan ini tidak mungkin kita dapatkan tanpa kita membangun kinerja karyawan. Jadi fokus pilar yang terakhir yaitu pilar 5, yaitu membangun kinerja karyawan dengan membangun sistem manajemen knowledge di UMKM yang terjangkau biayanya untuk mereka. Karena kalau di korporasi yang saya rasakan dulu, itu biaya-biaya training itu lumayan besar karena seorang korporat itu dia sudah memahamin bahwa SDM itu adalah aset. Sedangkan di UMKM itu perlu ditanamkan mindset, dan itu tahapannya kami taruh terakhir karena di UMKM biasanya itu keterbatasan modal atau anggaran dan juga keterbatasan SDM pada saat sistem seleksi. Kalau di corporate mudah untuk mendapatkan talenta-talenta. Kalau di UMKM kita butuh menciptakan volume sehingga talenta-talenta terbaik bisa masuk ke UMKM untuk membangun UMKM tersebut menjadi korporasi ke depannya. Nah, bukti bahwa Maulana Malik kompeten atau saya kompeten adalah saya pernah bekerja di korporasi selama 2 tahun, yaitu perkebunan Sinarmas tadi, yang pada saat itu, saat saya baru masuk itu tahun 2004, itu adalah masa-masa ekspansi besar-besaran Sinarmas. Jadi di situ saya mendapatkan peningkatan jenjang karir yang lebih cepat dari biasanya, mulai dari admin divisi, terus gudang, purchasing, personalia, dan admin manager itu per 3 bulan itu saya rasakan. Yang paling lama itu jadi admin manager ya sebelum saya resign. Saya resign pun waktu itu karena ingin menjadi manajer kebun dan saya melanjutkan kuliah ke pertanian. Itulah sejarahnya kenapa saya dari akuntansi ke pertanian. Mindset korporasi bertumbuh dan berdoing itu saya dapatkan di tempat kerja saya pertama, yaitu di korporasi perkebunan. Terus yang kedua, saya pernah bekerja di perbankan selama 2 tahun. Selama kuliah saya mempersiapkan diri untuk menjadi seorang leader. Jadi saya mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan leader selama kuliah, dan ternyata di situ terbentuklah jejaring sehingga saya punya kesempatan ketika itu ditawarin untuk masuk ke perbankan selama 2 tahun. Terus saya kembali lagi belajar tentang akuntansi, dan di situ ternyata yang membelokkan keinginan saya dari ingin menjadi manajer kebun menjadi ingin menjadi seorang entrepreneurship. Karena setelah di perbankan saya melihat banyak-banyak peluang tentang entrepreneurship, dan disitulah awal tahun 2012 saya mengenal apa itu entrepreneurship, bukan berdagang ya. Selama ini selama waktu kuliah saya memang sudah berwirausaha, tapi masih mindset berdagang. 2012 mulai terbangun mindset untuk menjadi seorang pengusaha entrepreneur. Nah, terus karena pengalaman saya di perbankan, di komunitas kami, saya dipercaya untuk mengurus koperasi kira-kira sekitar membenahi 1 tahun ya, 1 tahun kurang dari 1 tahun itu
bagaimana supaya koperasi itu bisa eksis. Karena waktu itu kebetulan saya yang berpengalaman di perbankan. Setelah itu dilanjutkan oleh teman-teman yang lain dan sampai sekarang masih eksis dan terus bertumbuh. Terus kompetensi saya selain itu adalah saya lulusan SMK akuntansi. Jadi ilmu akuntansi yang saya dapatkan itu bukan dari latihan 9 bulan, tapi memang 2-3 tahun ya. Sehingga saya mampu untuk membuat laporan keuangan untuk UMKM. Nah, dan itu saya sudah pengalaman saya buat di perusahaan saya sendiri bagaimana saya memisahkan antara harta pribadi dan harta perusahaan. Dan antara laba kotor dan laba bersih itu lebih jelas untuk UMKM yang sederhana. Sangat berbeda ketika kita dari korporasi itu sangat mudah untuk mendapatkan aplikasi. Sedangkan kalau di UMKM kita sebagian menggunakan Excel saja atau menggunakan laporan manual. Karena budget untuk membeli aplikasi itu kebanyakan UMKM masih terbatas. Atau seandainya ada aplikasi gratis dari pemerintah ya bisa kita gunakan. Yang penting kita tahu cara manualnya seperti apa, sistem akuntansi. Jadi nanti kompetensi yang akan saya berikan ke UMKM itu adalah bagaimana mengerti dulu sistem manualnya seperti apa baru menggunakan aplikasi. Terus yang kedua, memulai usaha sejak kuliah di tahun 2007 dengan modal saya waktu itu sangat kecil 1,5 juta ya. Tapi modal lainnya itu ketika itu adalah saya ada tempat usaha di rumah, jadi saya mulai dari rumah. Saya termotivasi waktu itu seperti Apple itu dimulai dari garasi, Makta Tilaat juga dimulai dari garasi, jadi saya termotivasi itu mulainya dari rumah juga dengan modal sangat minim dan itu terus bertumbuh hingga 2021 mencapai 1 miliar. Waktu itu saya belum mengenal digital marketing. Kalau sekarang teman-teman anak muda sangat cepat sekali bertumbuh. Waktu itu ilmu tentang usaha itu sangat terbatas, jadi saya banyak mendapatkan dari buku-buku dan ikut pelatihan. Kalau sekarang sangat mudah, banyak di YouTube dan pelatihan gratis dari pemerintah banyak. Itu di 2007, 10 tahun setelah saya buka usaha, kami mengalami yang namanya kebangkrutan karena mismanagement ya. Jadi waktu itu saya terlalu cepat untuk manajemen atau pilot. Nah, pengalaman saya bangkit itu bisa saya bagikan nanti untuk teman-teman UMKM karena ketika bangkrut itu tidak banyak pengusaha yang bisa bangkit kembali. Dan kesan-kesan saya kenapa terjadi kebangkrutan itu akan menjadi kompetensi untuk bisa meningkatkan kewaspadaan kawan-kawan UMKM bagaimana supaya tidak mengalami separah yang saya alami waktu itu. Karena di tahun itu hutang 500 juta itu sangat besar bagi kami. Dan kami bertumbuh 10 kali lipat selama 2 tahun di 2018 tanpa hutang bank. Jadi bertumbuhnya tanpa hutang bank ya. Jadi menumbuhkan profit ditambah lagi profit ditambah lagi seperti itu diputar terus dengan distributor. Nah, hal seperti itu sudah kami lakukan dan itu tidak lepas juga dari ilmu yang kami dapatkan di KPMI Entrepreneur School. Selama 3 bulan di Jakarta saya bolak-balik belajar selama Sabtu Minggu 5 jam 1 hari dan itu cukup saya langsung melihat praktek perusahaan skala besar. Waktu itu kunjungan ke pabrik di Tangerang. Bagaimana ilmu itu setelah kami pelajarin juga kami melihat perusahaan yang menerapkan ilmu manajemen yang modern bisa bertumbuh dengan mencapai omset 1T itu sangat memotivasi bagi saya waktu itu. Dan juga selain itu di case juga kami mendapatkan juga ilmu fikih muamalah sehingga nanti kompetensi yang akan saya berikan ke UMKM itu bukan sekedar untuk bangkit atau bertumbuh, tapi juga bagaimana sesuai dengan syariat, maksudnya tidak bertentangan, bagaimana supaya harta yang kita dapatkan itu berkah. Terus yang ketiga saya mendapatkan pengalaman pendampingan berbayar dari konsultan profesional selama 1 tahun 2019. Itu pengalaman itu bisa kami bagikan juga sebagai kompetensi karena sebelum kami mendapatkan pendampingan
omset kami lumayan besar, tapi setelah mendapatkan pendampingan itu, dengan jam kerja yang lebih sedikit, kami bisa mencapai omset yang lebih besar lagi dari sebelumnya, untuk ukuran kami tahun itu ya. Terus kami konsisten bertumbuh 168% setiap tahun di masa pandemi 2020, ketika banyak perusahaan sedang defisit, kami sedang bertumbuh di tahun 2020 dan 2021 dan mulai mengenal digital marketing. Nah, di situ nanti kompetensi digital marketing itu juga akan membantu untuk teman-teman UMKM untuk menumbuhkan omsetnya. Aktif sebagai pengurus komunitas, jadi saya mendapatkan pengalaman mendampingi beberapa UMKM yang beberapanya berhasil untuk bertumbuh dengan membenarkan cara pikir, mindset mereka, dan mengajarkan pilar-pilar bisnis yang saya dapatkan dari GBC. Seperti itulah kompetensi yang saya miliki. Saya mengukur saya mampu untuk membantu UMKM level di bawah 100 juta per bulan, bagaimana mereka bisa mencapai 100 juta per bulan dan 200 juta per bulan. Karena kami sudah mengalami dan berpengalaman merasakan bagaimana tahapan-tahapannya. Nah, ini beberapa pemberdayaan yang pernah saya lakukan untuk di UMKM itu. Waktu itu Dinas Koperasi dan Perdagangan, ada 34 UMKM di Kabupaten Banyumas yang kami jadikan mati waktu itu membangun corporate mindset untuk bertumbuh. Dan saya membagikan pengalaman saya dulu juga sama seperti mereka, UMKM, dan saya berhasil bertumbuh menjadi UKM dengan manajemen yang terus diperbaiki. Terus ada pada tahun 2013 itu saya membangun entrepreneurship di kampus di UKM kreatif ya, di kampus saya sendiri. Setelah saya mengikuti pelatihan wirausaha baru dari Disperindak, saya bagikan selama 3 hari agar adik-adik termotivasi untuk berwirausaha. Nah, demikian pengerjaan tugas yang diberikan oleh Pak Surya kepada saya, bagaimana saya memaparkan tentang fokus bidang yang ingin kami jadikan ketika saya menjadi trainer profesional. Kata profesional sangat bagus untuk kami bertumbuh, karena selama ini kami sudah menjadi pembicara dan trainer, tapi mungkin dengan mengikuti pelatihan Coach Surya, semoga kami bisa menjadi lebih profesional lagi ke depannya dan bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada UMKM. Teruslah belajar karena bertumbuh membutuhkan perubahan. Perubahan dimulai dari keberanian dan pembelajaran yang dipercepat. Kami siap membersamai Anda bertumbuh dan menjadi UMKM yang kuat sebagai fondasi menuju korporasi. UKM paling keren kelas bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.